Satu. Oke, halo Bro Andi. Kabar sehat, Bro? Sehat, puji Tuhan. Gimana, Bro Daniel, kabarnya? Kabar sehat, tapi portofolio sedikit kurang sehat, Bro, sejujurnya. Jadi Sejujurnya, curcol. Jadi curcol. sejujurnya gue kena swing sih. Dan tema tema hari ini tuh sepertinya bisa menjawab kegalauan gue. Oke, dan seru nih berarti. dan bagaimana cara kita memutuskan ketika kita kena swing di saham-saham third liner. Mungkin nanti kita akan apa tuh namanya akan bahas lebih dalam lagi dan tentunya bakal dikasih lihat sedikit tarikan-tarikan garis dari Bro Andi, boleh ya Bro ya? Oh iya, as your request, nggak apa-apa. Iya, siap, 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 siap. Tapi kalau Bro Andi nih, sebelum kita masuk lebih dalam ke tema kita kan, ini temanya mau cuan besar, apakah kita harus trading di third liner gitu kan? Ini yang jadi Ya, pertanyaan. Tapi gimana kalau kita jawab pertanyaan yang paling umum dulu gitu? Kenapa sih saham-saham third liner itu cepet naik, cepet turun gitu, dan volatilitasnya tinggi banget? oke. Sebelumnya aku mau say hello juga nih. Aku belum say Mm-mm. hello tadi ya buat teman-teman yang Iya, udah join buat malam hari ini. Walaupun udah jam setengah 9, masih rame banget. Thank you buat join. banget. Topik hari ini bakal seru nih ya tentang deadliner. Oke, jadi untuk ngeresponin tadi pertanyaannya Bro Daniel tentang kenapa volatilitas di saham deadliner itu bisa cukup tinggi ya. Mm-mm. Pertama kita harus tahu bahwa memang istilah third liner itu juga ada teman-temannya gitu. Ada yang namanya kita tahu ada yang first liner atau Iya. biasa sering kita sebut dengan blue chip ya. Kemudian ada second liner, kemudian ada third liner gitu. Nah, Mm-mm. ada kategori ini tuh sebenarnya biar lebih terminologi ini tuh untuk membedakan aja biar kita kalau ngobrol gitu ya kayak aku lagi ngobrol sama Bro Daniel itu tahu gitu kita lagi maksudnya mau ngomonginnya ke arah mana gitu ya. Nah, Mm-mm. saham-saham yang first liner atau yang blue chip seperti yang kita tahu itu kan saham-saham yang sebenarnya secara fundamental sangat baik, kemudian secara market kapitalisasinya juga sangat besar, kemudian juga kalau kita lihat likuiditasnya juga sangat tinggi gitu ya tingkat likuiditasnya. Nah, berarti kalau ada yang first liner, ada yang second, ada yang third. Jadi kayak istilahnya levelnya gitu ya. Nah, kalau misalkan masuk nanti ke level 2 atau second liner, itu jumlah likuiditas dan juga jumlah daripada market kapitalisasinya akan lebih satu level di bawah atau lebih rendah sedikit. Nanti masuk yang ke third liner juga sama, di mana nanti kalau kita lihat market kapitalisasinya cenderung rendah, kemudian tingkat likuiditasnya juga biasanya itu rendah juga. Cuman balik lagi, um, perlu kita perlu kita ketahui bahwa saham-saham ini tuh ketika kita ngomongin suatu spesifik saham ini misalkan kita lagi ngomongin saham ABCD gitu ya itu tuh sebenarnya nggak ada atau nggak ada label khusus bahwa dia itu udah pasti masuknya saham kategorinya saham third liner atau second liner atau first Mm-mm. liner sebenarnya seperti itu. Jadi Mm-mm. beda sama indeks yang kita udah tahu oh saham ini tuh termasuk ke indeks LQ45 atau Kompas Mm-mm. 100 itu udah ditentukan gitu ya secara dari bursanya udah ditentukan. Tapi kalau ini sifatnya lebih ke subjektif sih sebenarnya. Iya. Cuman Jadi ciri-cirinya aja kita tadi doang kurang ya, lebih yang kenapa? kita doang ya yang ngasih-ngasih ini first liner, second liner, terminologinya gitu ya. Betul, betul. Kita Oh, doang oke. sih itu. Iya, 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 iya. Nah, ini menarik banget nih, Bro Andi, karena kan terminologinya dari kita first liner, second liner, third liner. Tapi kalau terminologi third liner menurut Bro Andi, nah ukuran-ukurannya ada berapa nih liquidity, market cap, biasa Bro Andi Ya, memisahkannya itu dengan ukuran-ukuran berapa tuh untuk market cap dan juga volatility, volume maksudnya. oke. Mungkin kalau untuk ukurannya ya Hmm. yang saya suka baca juga di internet dan ini sebenarnya juga subjektif dan nanti kedepannya bisa berubah ketika memang market kita udah Betul. makin growing nanti juga mungkin ukurannya lebih besar lagi gitu ya. Kalau untuk saat ini mungkin perusahaan yang market cap-nya itu di antara 10 triliun sampai di atas 10 triliun itu mungkin bisa tergolong first liner. Kalau second liner itu di kisaran 500 miliar sampai 10 triliun.
Kalau yang di bawah 500 miliar itu baru biasanya masuk ke kategori third liner. Cuman ini balik lagi nih, nggak baku ya. Ada aja mungkin saham-saham yang first liner, tapi secara market cap-nya itu sebenarnya nggak terlalu besar loh, gitu. Jadi Oke. kadang-kadang suka mix gitulah. Mm-mm. Iya, 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 benar-benar. Karena kan memang ini terminologi kita yang buat sendiri, kita yang tiering sendiri gitu ya. Tapi kan at Betul, least Bro Andi udah kasih ukuran pada umumnya gitu ya. pada Kalau umumnya. market cap di bawah 10T third liner gitu ya. Kurang lebih ya. Betul. Tapi kalau misalkan aku sendiri nih ya, berdasarkan pengamatan, ada ukuran lagi dari point of view yang lain. Atau kalau aku bilang dari point of view trading ya. Kalau dari point of view trading itu biasa dilihat juga dari fluktuasinya. Jadi Mm-mm. kalau misalkan saham tersebut biasanya range rata-rata pergerakan volatilitasnya itu cuman di kisaran em, mulai dari 0% atau 1% sampai cuma 3% atau 2%. Nah, itu biasanya tuh pergerakannya cukup heavy kan gitu ya. Mm-mm. Untuk naik dan turun itu perlu transaksi yang cukup besar sehingga biasanya ciri-cirinya itu likuiditasnya tinggi, kemudian juga dari sisi kapitalisasinya juga tinggi. Nah, biasanya saham-saham tersebut masuknya ke first liner atau ke blue chip. Nah, kebalikannya, kalau volatilitasnya itu cukup tinggi ya, atau fluktuasinya cukup tinggi, yang bisa dalam satu hari naik 20%, dalam satu hari naik 25%, itu karena market kapitalisasinya juga rendah, sehingga transaksi dengan uang yang cenderung lebih kecil itu bisa menaikkan sebuah harga saham dengan signifikan. Sama dengan kebalikannya, kalau turunnya bisa sampai ARB, apalagi beberapa hari ke depan ARB, itu biasanya juga salah satu ciri-ciri um, third liner tapi in general ya, gitu. Iya, 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 iya. Nah, boleh nggak sih kalau kita pengen ngelihat cepet ya, misalnya kita pengen kayak screening cepet gitu. Ini saham third liner atau second liner. Itu kita lihat dari harganya biasa murah, kemudian jumlah barang beredarnya dia sedikit gitu, relatively sedikit. Itu bisa nggak sih jadi kategori? Kalau dari harganya itu Heeh. sebenarnya menurut aku nggak bisa. Kenapa? Karena contohnya mungkin mayoritas saham mungkin yang secara market cap-nya tinggi atau secara kategorinya first liner itu secara harganya tinggi gitu ya. Cuman kan Iya. kadang-kadang mereka bisa stock split kayak gitu. Jadi harganya jadi turun lagi tapi jumlah shares-nya lebih banyak. Tapi Mm-mm. ada juga kayak misalkan yang kemarin baru IPO nih saham Goto yang dimana market cap-nya masuk ke top 4 gitu ya. Tapi Mm-mm. harganya kan sebenarnya cuma 200, sekarang di harga 266 gitu. Mm-mm. Kelihatannya kecil gitu secara harga, tapi secara kapitalisasinya dia besar. Seperti itu. Mm-mm. Jadi mau dimasukin ke third liner juga bukan third liner sebenarnya gitu ya. Mungkin lebih ke first liner karena dia juga penggerak IHSG seperti itu. Jadi balik lagi yang tadi kita bilang bahwa nggak ada satu ukuran yang khusus gitu. Cuman ukuran pada umumnya aja gitu, kurang lebih. Iya, 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 benar, 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 benar. Oke, ini kan tadi juga berarti pertanyaan yang pertama sudah dijawab gitu ya. Kenapa lebih gampang digerakin ini yang third liner ini? Karena memang dia lebih ringan ya dibandingkan kayak BCA. BCA kan udah harganya mahal, jumlah saham beredarnya juga lebih banyak gitu. Otomatis agak Betul. susah ya. Kalau kita mau misalnya gitu punya banyak duit, terus pengen gerakin pun juga susah gitu ya. Yes. Oke, ini Betul banget. banyak banget loh cuan troopers kita yang udah nggak sabar dibahas emiten-emiten, tapi nanti ya nanti akan kita bahas nih. Kita harus Ya, eh, ya, ya. edukasi dulu nih terkait dengan saham-saham third liner seperti apa, nature-nature-nya juga kurang lebih seperti apa. Tapi jangan lupa pertanyaan-pertanyaannya langsung dimasukkan ke kolom question and answer, jadi lebih mudah untuk kita melihat pertanyaan-pertanyaan menariknya gitu ya, John Troopers. Karena ini fansnya Bro Andi banyak banget ini. Komentarnya rame banget loh dan lucu-lucu semua. Ini ada dari siapa ya? Tadi saya baca katanya hari ini saya beli BCA 175 lot. Waduh, Sultan nih berarti ini. Waduh, keren, Ada yang keren, keren. ngomong GoTo termasuk big cap, iya benar. Karena walaupun harganya murah tapi saham beredarnya kan banyak gitu ya. Jadi dia market cap-nya tinggi, kurang lebih gitu ya berdasarkan penjelasan Bro Andi tadi. Nah, Bro Andi, ini
kan Bro Andi juga membuat satu komunitas ya untuk menampung para cuan troopers yang ingin bertanya lebih banyak gitu ya. Nama komunitasnya kan Kita Sepaham gitu ya. Sebelum kita bahas-bahas nih, boleh nggak nih diceritain dikit ya terkait dengan Kita Sepaham ini? Soalnya saya baru denger nih, Bro Andi ada komunitas Kita Sepaham. Saya juga pengen join. Boleh, boleh. Iya, jadi sebenarnya tuh baru kemarin ini 16 September itu aku launching lah istilahnya ya, satu komunitas atau satu grup channel di Telegram, namanya Kita Sepaham. Mungkin teman-teman bingung apa sih Kita Sepaham gitu ya. Itu ada akronimnya. Kita Sepaham itu kita semua pintar saham. Jadi kita sepaham gitu. Kita sepaham. Nah, jadi tujuan aku tuh sebenarnya kan kita semua pintar saham. Jadi aku tuh sebenarnya pengen mengencourage teman-teman semua biar yuk kita sama-sama belajar tentang saham. Mungkin selama ini aku juga ada share di channel Telegram yang istilahnya semua orang bisa masuk, yang buat publik gitu ya. Ada juga di YouTube channel juga aku udah sering bahas edukasi how to trade in the stock market dan segala macam. Mungkin ini sedikit yang spesial komunitasnya, aku pengen bikin yang lebih kecil lagi, tapi yang benar-benar pengen serius gitu untuk belajar, untuk bisa gimana sih kita benar-benar bisa pinter untuk trading saham dan lain-lain. Jadi kemarin itu aku baru buka free ya sebenarnya, itu kemarin aku di Telegram fokusnya. Kita sebenarnya awalnya cuman ngincer 500 member dulu nih. Jadi aku bikin kayak istilahnya cepet-cepetan member yang benar-benar mau banget buat belajar lebih dalam lagi gimana sih pemilihan saham yang potensial dan lain-lain, itu di Telegram yang publik. Nah, karena di Telegram publik aku tuh puji Tuhan udah lumayan banyak banget membernya, ada 100.000 lebih. Aku buka cuma 500 kan, jadi aku udah sounding dulu sebelumnya. Ini bener loh Bro Andi, banyak yang heartbreak tuh, yang heartbreak, nangis, nggak dapet kuota katanya, ditambah lagi dong katanya. Iya, kemarin tuh sempat kita tambah, awalnya kita buka 500, terus aku juga mikir kan kalau terlalu banyak takutnya nggak bisa terlalu fokus gitu untuk maintaining. Jadi aku dari 500 kemarin itu kalau nggak salah cuma hitungan 1 detik banyak yang bilang expired. Aku bilang ini sebenarnya linknya bisa, tapi pas aku cek udah langsung 500 full gitu, langsung pada join. Ara, tadi ada yang bilang Kita Sepaham 5 detik Ara katanya. Langsung. Tapi Bro Adi tadi bilang sedetik langsung semuanya pada join. Gila keren banget. Jadi nanti mungkin kalau teman-teman yang mau join bisa ikut batch 2 kali ya. Karena kan Bro Andi ini mau fokus ke batch 1 dulu gitu ya. Tadi kan Bro Andi juga udah bilang maksudnya yang batch 1 ini nanti kalau sudah oke dan Bro Andi rasa bisa buka batch selanjutnya baru dibuka gitu ya. Atau mungkin sudah ada ini nih bocoran-bocoran mau bikin planningnya sih mungkin planningnya tuh di awal kan aku juga this is my first time gitu sharing about potential saham apa sih yang menarik dan bagaimana sih framework berpikir dalam kita melakukan analisis sebuah saham yang potensial apa aja. Nah, aku sebenarnya itu tuh masih free trial channel gitu istilahnya. Aku juga pengen explore, aku juga pengen membiasakan diri gimana caranya memberikan sebuah informasi atau data yang bermanfaat buat para trader gitu ya, yang nanti ada di Kita Sepaham, biar bisa bermanfaat juga buat referensi tradingnya mereka. Jadi rencananya ini kan masih free, nanti juga kita akan sounding juga buat teman-teman yang memang berkomitmen buat bisa join Kita Sepaham, mau belajar lagi, lebih dalam lagi. Nanti akan ada ininya lah, info selengkapnya. Nanti jangan lupa aja di follow Andi Senjaya atau di Telegram yang publik gitu. Jadi mulai dari Telegram dulu ya supaya dapat semua info-infonya. Yang penting tergabung dulu deh dalam komunitasnya Bro Andi ya. Nanti kalau ada buku lagi langsung cepet-cepet diklik. Ini ada yang flexing nih tadi dari Mona Lisa 85, saya sudah di dalam dong. Oh oke. Hati-hati. Congrats.
Fast Iya, hand berarti hati-hati, fast hand ya. hati-hati nih nanti yang lain pada iri kan. Iya. Dia flexing, tapi dari banyak orang emang cuman beberapa dulu yang bisa masuk. Alasannya tadi Bro Andi mau fokus dulu, wajar sih. Tapi kan kita sepaham itu bukan satu-satunya komunitasnya Bro Andi kan. Ada komunitas, maksudnya grup Telegram ya, grup komunikasinya itu ada yang lain juga gitu. Jadi mungkin Ya, bisa join yang lain-lain dulu. Jadi bisa dapat betul. insight-insight menarik nih dari Bro Andi. Oke, nanti kita Ya. bahas lagi ya yang terkait dengan kita sepaham. Banyak yang mau ditanya-tanya tuh kayaknya nih, banyak yang komen-komen juga. Tapi mendingan Iya. kita bahas dulu nih ke tema kita pada malam hari ini. Mau cuan besar, apakah perlu kita berpindah atau lebih banyak trading ataupun mungkin bisa investing di third liner? Pendapat Bro Andi gimana? Third liner itu bagusan buat trading kah, scalping kah, atau mungkin kayak swing trade, atau mungkin ya udah invest saja gitu? Oke, this is a very good question. Jadi kalau kita ngomongin masalah mau cuan besar ya, jadi kita potong dulu nih di mau cuan besar. Cuan di sini tuh kita mau sama-sama pelajari dulu nih konteksnya apa. Jadi kadang-kadang kan kalau yang kita sering lihat di Instagram atau yang sering di-share di story, biasanya ada saham-saham yang lagi bergerak naik gitu ya, buy-nya di harga segini, last price-nya di harga segini, terus kelihatan dapat cuannya berapa nih persentage-nya. Jadi ada dua variabel nih ukurannya, apakah secara persentasenya gitu atau secara nominalnya. Nah, ini ada Ya. dua nih. Kalau aku pribadi, aku lebih cenderung better nominalnya dong, cuan. Karena Iya, um, cuan, misalkan gitu, cuan 10%, tapi dengan nominal yang besar, bakal jauh lebih besar daripada kita tuh. dapat beggar tapi cuman belinya satu lot Tiga. atau 10 lot aja, gitu kan. Iya. Nah, jadi balik lagi nih, kenapa topik ini juga menarik buat dibahas ya? Karena ini sepengamatan aku aja sih melihat fenomena atau melihat dari kurang lebih karakter atau ciri-ciri yang ada di masyarakat saat ini ya. Mungkin ini juga, ini nggak ada sumber ukurannya, tapi ini sepemahaman dan sepenglihatan aku aja. Kalau misalkan kurang tepat, nanti boleh coba di komen ya di bawah. Jadi aku lihat tuh sekarang kan sebenarnya kalau lihat data terakhir tuh investor saham tuh udah mulai banyak merambah ke Gen Z, ya generasi Gen Z. Nah, Betul. generasi Gen Z di sini juga kan kita lihat bahwa mereka yang baru mulai untuk masuk ke dunia pekerjaan atau masuk ke masyarakat. Karena masih banyak juga investor-investor yang udah mau mulai belajar ketika masih kuliah gitu. Jadi masih belum ada pendapatan, tapi mungkin udah dapat uang jajan atau bisa minjem dari orang tua, dimodalin buat bisa belajar trading. Itu bagus, satu hal yang bagus. Cuman balik lagi nih, kadang-kadang dengan modal yang masih terhitung minimal gitu kan, pasti kita pengen aim-nya itu untuk trading itu bisa dapat cuan yang besar nih. Ya kan, misalkan modal aku 10 juta, pengen langsung dapat 20 cuan juga 10 juta, jadi 20 juta dalam waktu yang relatif singkat gitu istilahnya Iya. ya. Relatif singkat. Jadi melarinya tuh nanti lebih ke mencari saham-saham yang bisa fulfill the goal gitu istilahnya. Nah, kalau Mm. misalkan masuknya ke saham-saham first liner yang sehari aja maybe not even 1% naik turun gitu, kadang-kadang mau sampai kapan nih dapat goalnya, dapat langsung 100% dalam waktu yang singkat.